Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan dan memenuhi semua permintaan hambanya yang berdoa. Namun Allah telah memilih waktu dan juga keadaan tertentu yang membuat doa-doa mereka mustajab dan cepat dikabulkan. Disebutkan dalam buku Kedahsyatan Doa Orang-orang Teraniaya yang ditulis oleh Abdul Hamid bahwa seseorang yang memperbanyak doa saat dalam keadaan lapang dan bahagia, maka doanya akan cepat dikabulkan. Seringkali kita hanya berdoa saat ditimpa masalah dan kesusahan. Tatkala tengah dalam kemudahan, maka kita lalai dan tidak menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menolong kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 12, "Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan." Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk senantiasa memperbanyak berdoa ketika sedang lapang dan bahagia. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, "Barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang." Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini ada beberapa golongan orang-orang yang cepat diijabah doanya. 1. Orang yang dizolimi. Allah tidak menyukai seseorang yang menzalimi sesamanya. Seseorang yang berbuat zalim terhadap sesama lebih baik segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, karena sejatinya doa seseorang yang dizalimi sangatlah mustajab. Rasulullah bersabda, doa dua orang yang tidak ada penghalang antara Allah dan doa orang-orang tersebut, yaitu doa orang yang teraniaya dan doa seseorang untuk saudaranya yang berada di tempat jauh. Hadis riwayat Tabrani. 2. Orang yang berpuasa. Seseorang yang menyempurnakan puasanya dengan berbuka puasa dan berdoa, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Hal ini dikarenakan seseorang yang telah melaksanakan amalan ibadah dan mengakhirinya dengan berdoa dan mengucap rasa syukur merupakan tindakan yang terpuji. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Orang tua terhadap anak-anaknya. Doa orang tua kepada anak-anaknya sangatlah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, ada 3 orang yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dianiaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. 4. Seorang anak kepada orang tua. Sama halnya dengan doa orang tua, doa seorang anak kepada orang tua juga didengar dan dikabulkan oleh Allah. Harapan-harapan baik nantinya akan diberikan kembali oleh Allah dengan berbagai macam karunia. Salah satunya adalah kemudahan rezeki dan umur yang panjang. Rasulullah bersabda, ada 4 orang yang doanya mustajab, yaitu pemimpin yang adil, seorang yang mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh, orang yang dianiaya, dan doa seorang anak kepada orang tuanya. Hadis riwayat Abu Nuaim. 5. Seorang pemimpin yang adil.
Bersumber dengan hadis yang sama, seorang pemimpin yang adil dan mampu membuat orang-orang di bawah pimpinannya bahagia dan sejahtera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui bahwa tugas seorang pemimpin sangatlah berat, terlebih harus menjadi adil. Oleh karena itu, di sela kesulitannya memimpin, Allah akan senantiasa mendengarkan doa-doanya. 6. Orang yang banyak berzikir. Seseorang yang banyak berzikir sangat disukai oleh Allah. Hal tersebut karena ia mampu menjaga lisannya hanya untuk mengucap nama-nama Allah daripada mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, doa orang yang dianiaya, doa pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi. 7. Orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dianiaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, seseorang yang sedang berada dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan yang mulia mencari nafkah, mengunjungi saudara yang sakit, mencari ilmu, dan lain-lain, maka doa-doanya mustajab. 8. Seorang saudara dari tempat yang jauh. Mendoakan saudara adalah salah satu contoh akhlak terpuji. Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa orang Islam bagi saudaranya di tempat yang jauh adalah mustajab. Di dekat kepalanya terdapat malaikat yang bertugas. Setiap saat ia berdoa yang baik untuk saudaranya, malaikat membaca amin. Semoga terkabulkan apa yang engkau ucapkan, dan bagimu seperti apa yang engkau ucapkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. 9. Orang yang berhaji, umroh, dan perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menghargai seorang muslim yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk berjuang di jalan yang telah ditentukan oleh syariat. Rasulullah bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, berhaji dan umroh adalah delegasi Allah. Allah memanggil mereka dan mereka menyambutnya. Kalau mereka berdoa, Allah mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 10. Orang yang sedang sakit. Pada dasarnya, orang yang sedang sakit tengah dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Dengan keadaan yang lemah, apabila ia memohon kepada Allah untuk kesembuhannya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Adapun Rasulullah bersabda, bila engkau menjenguk orang sakit, mintalah ia berdoa untukmu, sebab doanya seperti doa malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu dia sahabat beriman, beberapa tanda orang yang doanya mustajab dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.